Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Shalom, puji nama Tuhan. Saya sangat bersuka cita jika pada saat ini kita dapat lagi berjumpa melalui media ini. Ya, mari kita bersuka cita di dalam Tuhan ya, karena Tuhan senantiasa mengasihi kita. Kita akan menyanyikan pujian Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kepadamu Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami boleh Tuhan bersatu di dalam Tuhan Engkau Tuhan, di dalam ibadah Tuhan melalui media ini Tuhan. Kami bersama mengucap syukur, menaikkan pujian syukur karena kasih-Mu di dalam kehidupan kami, karena Engkau adalah Allah yang mengasihi dan mempedulikan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami, tetapi Engkau perhatikan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan bersama mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu sendiri yang bekerja di dalam setiap hati, setiap pikiran, setiap keluarga, setiap pribadi Tuhan. Dan biarlah kami boleh mengenal akan Engkau dan semakin dekat dan semakin hidup berkenan kepadamu. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
kami serahkan Tuhan pemberitaan firman-Mu pada saat ini. Haleluya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Ya, mari kita bersukacita di dalam Tuhan. Ya, sesuai dengan pujian kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Mengapa? Ya, karena pada hari ini kita bisa merayakan hari Pentakosta. Ya, hari turunnya Roh Kudus. Ya, nah, dalam kekristenan kita mengenal ada 5 hari raya. Yang pertama Natal, ya kita rayakan dengan penuh sukacita. Jumat Agung, ya kita pasti mengadakan perjamuan kudus. Lalu ada Paskah yang kita rayakan dengan bersukacita, ya. Lalu juga ada kenaikan Tuhan ke surga, ya kita biasanya mengadakan ibadah. Dan yang terakhir adalah hari Pentakosta, ya yang kita peringati saat ini, ya. Tetapi seringkali banyak gereja melupakan hari ini, ya. Justru melupakan hari Pentakosta ini. Seringkali kita melupakan. Tapi biarlah kita ingat akan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 81 ayat 4 mengatakan, tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Itu firman Tuhan, ya. Tuhan menginginkan kita untuk merayakan tiap-tiap hari raya, hari kudusnya. Hari raya dalam bahasa Ibrani itu adalah Hagag Moed, ya, yang artinya adalah waktu yang ditentukan untuk Tuhan bertemu dengan umatnya, ya. Jadi Tuhan mengadakan hari-hari raya adalah suatu waktu-waktu di mana umatnya dapat bertemu dengan Dia. Tuhan ingin bertemu dengan umatnya. Oleh sebab itu saat ini kita juga harus bersukacita di dalam Tuhan, merayakannya dengan penuh sukacita. Karena apa? Tuhan berkenan untuk menemui umatnya, ya. Setiap hari raya mari kita mengucapkan syukur dengan penuh sukacita karena Tuhan berkenan pada saat itu untuk menemui kita semua. Amin. Ya. Yang hari Pentakosta adalah hari juga bisa disebut hari raya 7 minggu atau hari Minggu Putih, ya. Atau orang lain juga bisa di orang-orang Israel mengatakan Haj Shavuot, ya. Nah, itu hari Pentakosta yang saat ini kita rayakan. Hari Pentakosta bagi kita saat ini adalah dari bahasa Yunani dari kata Pentekoste yang artinya hari ke-50, ya. Yaitu hari di mana kita mengingat bahwa Tuhan telah mencurahkan rohnya, Roh Kudusnya kepada kita pada hari Pentakosta. Ya, hari ke-50 dari apa? Yaitu hari 50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau kita hitung, ya, dari Tuhan Yesus bangkit, kita merayakan hari Paskah itu pada hari ini adalah hari yang ke-50, yaitu hari Pentakosta, ya, hari yang ke-50. Ya, sebelumnya Pentakosta itu sudah ada sebelum kita itu merayakan sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Itu bangsa Israel juga merayakan hari Pentakosta ini. Seperti yang kita ketahui di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 47, ya. Di situ bangsa Israel juga umat Tuhan pada waktu itu merayakan hari Pentakosta, ya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 dikatakan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Nah, mereka merayakan hari Pentakosta, ya. Pentakosta itu termasuk 3 hari raya di mana umat Israel itu wajib untuk ziarah ke Yerusalem. Jadi mereka berkumpul di Yerusalem. Ada hari Paskah, ada hari Pentakosta, dan hari Pondok Daun. Ada 3 hari raya yang bangsa Israel wajib untuk berkumpul untuk merayakannya di Yerusalem, ya. Nah, pada saat itu juga pada saat Pentakosta, yaitu pada hari pencurahan Roh Kudus itu, umat Tuhan juga berkumpul di sana, ya, untuk merayakan hari Pentakosta. Nah, hari Pentakosta itu sebenarnya hari apa? Apa yang dirayakan oleh
umat Israel pada waktu itu. Ya, hari Pentakosta itu adalah satu hari yang ditetapkan oleh Tuhan, satu hari raya yang ditetapkan oleh Tuhan. Itu bisa kita baca di dalam Imamat pasal 23 ayat 2. Imamat pasal 23 ayat 2 dikatakan, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus, waktu perayaan yang kutetapkan adalah yang berikut." Ya. Jadi Pentakosta adalah satu hari yang ditetapkan Tuhan, di mana Tuhan ingin untuk umat itu berkumpul bersama dan Tuhan hadir di tempat itu. Ya. Nah, ini yang ditetapkan oleh Tuhan itu hari raya Pentakosta atau hari raya 7 minggu tadi, ya 50 hari itu bisa dilihat di Bilangan pasal 28 ayat 26 sampai 31, Imamat 23 ayat 15 sampai 22, atau juga Ulangan 16 ayat 9 sampai 12 itu ya. Nah, kalau di buku Penuntun Hidup Berkelimpahan diberi keterangan seperti ini. Hari raya 7 minggu juga dikenal dengan hari raya Pentakosta. Dirayakan pada akhir panen gandum, 50 hari atau Pentakosta artinya 50. Setelah hari raya buah sulung, yaitu tanggal 16 bulan Nisan ya. Pada hari ini umat Allah bersyukur atas berkat makanan berkelimpahan dan segala sesuatu yang menopang mereka. Pada hari raya Pentakosta itulah Allah mencurahkan Roh Kudus-Nya atas murid-muridnya, yaitu yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Ya, jadi hari apakah ini Pentakosta ini? Hari Pentakosta itu sebenarnya hari pengucapan syukur atas berkat Tuhan. Kalau bahasa Inggrisnya mungkin dikatakan sebagai hari Thanksgiving Day, ya itu. Seharusnya hari Pentakosta itu adalah hari pengucapan syukur bagi kita umatnya, ya. Thanksgiving Day, ya. Nah, peristiwa hari Pentakosta itu adalah sebagai hari pencurahan berkat-berkat Tuhan. Makanya kita hari ini harus bersukacita, bersyukur kepada Tuhan kita bisa merayakan hari Pentakosta itu, ya. Nah, apa yang dicurahkan berkat-berkat Tuhan ya pada hari Pentakosta? Ya, sebenarnya hari Pentakosta itu pertama kali yang diperingati yaitu hari di mana Tuhan itu memberikan hukumnya, 10 hukum Tuhan. Ya. Itu. Makanya kita harus bersyukur. Di dalam ketika bangsa Israel merayakan hari Pentakosta itu mereka membaca hukum Taurat, mereka memberikan persembahan sulung, membaca puisi, juga membaca kitab Rut. Ya. Nah, apa artinya semuanya itu ya? Membaca hukum Taurat karena pada waktu itu Tuhan memberikan hukumnya pada hari Pentakosta itu. Ya, pada hari ke-50 setelah mereka itu keluar dari Mesir. Ya, dari perbudakan. Ya, setelah 50 hari mereka sampai ke Gunung Sinai dan disitulah Tuhan memberikan hukum Tuhan. Hukum Tuhan adalah suatu berkat. Ya, hukum Tuhan itu bukan suatu batasan atau suatu kekang buat kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam Mazmur 19 ayat 7 ya. Kita bisa membaca Mazmur 19 ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 8 ya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman ya. Taurat Tuhan itu sempurna, dia itu menyegarkan jiwa kita ya.
Firman Tuhan itu memberikan hikmat kepada kita. Ya. Jadi jangan menganggap bahwa hukum Tuhan itu suatu kutukan, tetapi itu suatu berkat bagi kita. Bahkan pemazmur mengatakan di dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu menjadi terang bagi jalan kita. Sehingga kalau kita di dalam kegelapan, kita akan senang ya kalau ada terang. Tidak akan terantuk, tidak akan tersesat, kita tahu jalan. Betapa susahnya kalau kita berada dalam kegelapan. Juga di dalam ayat yang Mazmur 19 tadi, ayat yang ke 10 dan 11, takut akan Tuhan itu suci tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Ya, pemazmur itu mengungkapkan, membayangkan, membandingkan ya bahwa firman Tuhan itu lebih indah dari emas, ya, bahkan emas yang tua, lebih manis dari madu, bahkan madu yang dari tetesan sarang lebah itu, ya, madu yang murni. Tetapi firman Tuhan melebihi segalanya. Ya, ini yang patut kita syukuri pada hari Pentakosta, ya, yaitu Tuhan mencurahkan firman-Nya untuk kita. Ya, puji nama Tuhan. Yang kedua, Tuhan memberikan pencurahan, yaitu hasil tanah, hasil panen yang pertama bangsa Israel. Ya, bangsa Israel ditetapkan oleh Tuhan untuk merayakan hari Pentakosta ini, yaitu hari apa itu? Hari panen. Ya, ketika kamu telah menginjakkan kakimu di tanah Kanaan pada hari pertama perayaan itu, yaitu pada hari Pentakosta, hari ke-50 setelah Paskah itu, mereka itu sedang panen, dan hari ke-50 ini adalah hari yang terakhir hari panen. Jadi mereka pada waktu itu membawa, dalam perayaannya mereka itu membawa buah sulung. Jadi hasil panen yang pertama yang mereka petik itu, lalu juga mereka memberikan sebagian dari hasil tanahnya itu untuk dipersembahkan kepada Tuhan, ya, sebagai ucapan syukur karena pada hari Pentakosta itu Tuhan itu mencurahkan berkat-Nya, ya. Pada tahun itu Tuhan mencurahkan berkat bagi bangsa Israel, ya. Nah, yang ketiga, berkat apa yang dicurahkan oleh Tuhan, ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 dan 2, ya, pada hari Pentakosta murid-murid ketika berkumpul di situ, Tuhan mencurahkan berkat-Nya yang luar biasa buat kita, yaitu Roh Kudus-Nya. Roh Kudus-Nya diberikan kepada kita. Roh Kudus Tuhan itu sangat penting bagi kita, menjadi penghibur, menjadi penolong, ya, yang akan mengingatkan kita, yang mendampingi kita, bahkan yang memperteraikan kita untuk kita bisa masuk di dalam kerajaan surga. Betapa luar biasanya, betapa berkat yang sangat luar biasa buat kita, ya. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan, ya? Apa yang harus kita lakukan pada hari Pentakosta? Kita akan baca di dalam sejarahnya, Ulangan pasal 16 ayat 10. Ulangan pasal 16 ayat 10 dan 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Mulai ayat 9 bisa saya bacakan. 7 minggu harus kau hitung, pada waktu orang mulai menyabit gandum yang belum dituai, haruslah engkau mulai menghitung 7 minggu itu. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ya. Jadi di sini ada apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, apa yang dikehendaki Tuhan, yaitu untuk memberikan persembahan syukur pada Tuhan. Ya. Haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu itu bagi Tuhan Allahmu,
dengan apa? Sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan ya. Jadi memberikan persembahan ya. Persembahan sekedar, tapi bukan artinya sekedar ini tentunya bukan yang jelek, karena kalau di dalam saya memikir bahwa persembahan yang sekedar itu tidak harus banyak ya, tidak harus banyak. Karena kalau kita melihat di dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44 dan Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4, di situ dituliskan Tuhan itu memuji persembahan janda yang miskin yang hanya memberi 2 peser. Tuhan tidak melihat besar kecilnya persembahan itu, tetapi Tuhan itu melihat hati, mutu dari persembahan itu ya. Dan juga ada ketentuan bagi persembahan ini ya. Kalau kita membaca persembahan itu harus yang terbaik ya. Kita bisa membaca di dalam ayat-ayat itu ya, di dalam Bilangan 28 ayat 28 ya. Saya akan bacakan Bilangan pasal 28 ayat 28. Juga sebagai korban sajian tepung yang terbaik ya. Jadi persembahan yang kita berikan tuh seharusnya adalah persembahan yang terbaik ya. Meskipun mungkin tidak banyak ya. Jadi kuncinya persembahan yang kita berikan itu apa? Yaitu tadi kita baca di dalam Ulangan 16 tadi ayat 10, persembahan itu harus dengan sukarela ya. Lalu kemudian berkat yang yaitu yang sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Jadi Tuhan inginkan pada hari Pentakosta, pada hari ucapan syukur, Tuhan menginginkan kita untuk senantiasa mengucap syukur. Tapi persembahan itu harus yang terbaik dari kita, harus diberikan dengan sukarela, harus sesuai dengan berkat Tuhan. Jadi kalau nggak ada jangan mengada-ngada ya, jangan mengada-ngada. Misal kata kita ingin dipuji orang ya, lalu kita memberikan persembahan yang banyak ya, itu bukan yang diperkenan oleh Tuhan ya. Kita melihat banyak ayat yang menyatakan kalau kamu beri tangan kananmu jangan diketahui oleh tangan kirimu ya, itu ya. Bukan untuk dipamerkan, tetapi persembahan itu harus dengan hati yang rela, hati yang sungguh-sungguh ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan ya. Nah, sesuai dengan berkat yang sudah kita terima itu ya. Jadi di dalam firman Tuhan di dalam perjanjian baru Efesus 5 ayat 20 dikatakan juga ucapkanlah syukur senantiasa kepada Tuhan ya. Lalu di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Tuhan ya. Mengapa Tuhan mengadakan hari ucapan syukur ya? Supaya kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena itulah yang dikehendaki Tuhan ya. Persembahan apakah yang dapat kita berikan ya? Kalau kita melihat di dalam Amsal pasal 3 ayat 9, Amsal pasal 3 ayat 9, demikian bunyi firman Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu ya. Apa yang kita bisa berikan sebagai persembahan syukur kepada Tuhan, yaitu dengan memberikan harta kita ya, dengan hasil pertama dari segala penghasilan kita ya. Jadi persembahan buah sulung, pada waktu Pentakosta juga mereka membawa persembahan sulung itu. Jadi hasil panen gandum yang pertama itu, panen gandum itu juga yang pertama ketika bangsa Israel datang di Kanaan, itu adalah yang pertama ya. Nah, itu Tuhan berkenan, Tuhan suka ya apabila kita memberikan persembahan kepadanya itu melalui harta kita. Muliakanlah itu dengan harta kita, dengan hasil yang pertama kita dapatkan. Lalu juga persembahan itu bisa melalui ucapan bibir kita
Ibrani 13 ayat 15. Ibrani pasal 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa memberikan persembahan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ya. Bisa melalui pujian, bisa melalui doa, ucapan bibir yang memuliakan Tuhan, memberitakan firman Tuhan, ya, memberikan penghiburan kepada orang lain melalui bibir kita. Kita bisa memberikan korban syukur kepada Tuhan. Lalu juga yang ketiga di dalam Roma pasal 12 ayat 1 itu persembahan yang kita bisa berikan kepada Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Ya, tentunya kita juga sudah hafal ya. Katakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma pasal 12 ayat 1 ya. Nah, ini kita bisa memberikan persembahan syukur kita yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang dikehendaki Tuhan, yaitu melalui harta kita, melalui ucapan bibir kita, melalui seluruh kehidupan kita, kita akan memberikan persembahan yang berkenan. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Dan selanjutnya kita baca apa yang harus kita lakukan pada hari Pentakosta atau hari pengucapan syukur ini. Di dalam Ulangan 16 tadi ya. Ulangan pasal 16 ayat yang selanjutnya yaitu yang ke-11. Haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu, engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu, dan orang asing, anak yatim dan janda, yang di tengah-tengah kamu, di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Ya. Jadi yang pertama yang dikehendaki Tuhan pada hari pengucapan syukur itu adalah umatnya memberikan persembahan yang berkenan kepadanya, persembahan syukur yang berkenan. Yang kedua adalah bersukaria. Ya. Nah, mungkin kalau kita bertanya, mana mungkin kita bersukaria, bisa bersukaria atau bersukacita di dalam dunia seperti ini, apalagi saat ini sedang dilanda wabah corona ini, mana mungkin kita bersukacita ya. Kalau kita bersukacita memang rasanya nggak bisa dengan kemampuan kita sebagai manusia ya. Baik kalau kita mempunyai harta yang banyak, kita juga tidak akan bisa, harta yang banyak itu nggak bisa membuat kita itu selalu bersukacita. Bahkan banyak orang kaya-kaya itu bunuh diri. Kalaupun kita punya ketenaran pun tidak bisa selalu membuat kita bahagia atau bersukacita. Kalaupun kita punya teman yang banyak, teman pun kadang tidak bisa membuat kita bersukacita. Kadang-kadang dalam keramaian kita merasa sendiri. Ya, nah, ini. Tetapi ada firman Tuhan yang bisa kita lihat ya, bagaimana kita itu bisa bersukacita ya. Di dalam Filipi pasal 4. Di dalam Filipi pasal 4 ya. Ya, kita akan bersama belajar kepada Filipi ya, kepada jemaat Filipi yang ayatnya ditulis oleh Rasul Paulus. Sebenarnya Rasul Paulus pada saat itu juga sedang dalam keadaan yang susah ya. Dia sedang ada di penjara ya. Bahkan dia terancam hukuman mati. Tapi bagaimana Rasul Paulus bisa mengatakan bersukacitalah? Filipi pasal 4 ayat 4, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Ya.
Dia bisa memberi nasihat, bersukacitalah. Pada jemaat Filipi yang pada waktu itu juga mengalami kesusahan, yang mengalami tekanan dalam kehidupan itu. Tetapi inilah firman Tuhan buat kita. Bersukacitalah. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Ya. Nah, kuncinya bahwa kita bersukacita itu tentunya bukan tergantung kepada harta, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, atau kedudukan kita, atau apapun. Ya. Mereka tidak dapat memberikan sukacita yang abadi pada kita. Tetapi apabila kita menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, ya, seperti nasihat Rasul Paulus, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ya. Hanya Tuhanlah yang bisa memberikan damai sejahtera, sukacita di dalam kehidupan kita. Ya. Hanya Tuhan yang bisa memberikan. Kita akan melihat damai sejahtera Allah akan terjadi dalam kehidupan kita. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya. Dunia ini tidak bisa mempengaruhi kita apabila kita memusatkan pikiran kita itu kepada Tuhan. Janganlah kita melihat apa yang menjadi kekhawatiran kita. Janganlah kita melihat masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita untuk kita menyatakan segala hal itu di dalam doa kepada Tuhan, dalam permohonan dan ucapan syukur. Ya. Firman Tuhan mengatakan, jika kamu berdoa, mengucap syukurlah bahwa engkau telah menerimanya. Ya. Inilah yang menjadi kunci ya. Di dalam ayat 7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Karena damainya akan memeliharakan hati kita, meskipun keadaan mungkin masih belum beres pada waktu itu. Tapi apabila kita mau mengucap syukur, memandang, menyerahkan semuanya kepada Tuhan, damai sejahtera Tuhan itu akan memeliharakan kita. Hanya itulah yang bisa membuat kita bersukacita. Dan yang kedua, ayat yang ke-8 dan 9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang patut disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi damai sejahtera akan kita terima ya. Yang pertama tadi, jangan khawatir, tapi kita akan terus berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan Allah kita yang sanggup, yang bisa menolong kita. Dia akan memberikan damai sejahteranya. Yang kedua, hendaknya kita itu mempunyai pikiran yang positif ya. Pikiran yang positif dan mau melakukan firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Maka dikatakan, kalau kita mau memikirkan semua yang baik, yang mulia, yang manis tadi ya, lalu kita juga melakukan segala firman-Nya, dikatakan maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita. Betapa bahagianya apabila Tuhan itu menyertai kita ya. Kita pasti akan selalu bersukacita karena ada Dia yang menyertai kita. Dia adalah Allah yang maha kuasa, yang besar, yang akan menolong kepada kita. Haleluya. Inilah ya firman Tuhan bagi kita ya, buat kita semua, yaitu apa yang dikehendaki Tuhan bagi kita ya. Apa yang kita lakukan pada hari Pentakosta. Hari Pentakosta adalah hari pengucapan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah memberikan berkat yang luar biasa kepada kita. Marilah kita merayakannya dengan penuh sukacita, dengan memberikan persembahan syukur yang berkenan kepadanya.
dan kita akan senantiasa memberikan persembahan, yaitu hati yang bersukacita di dalam Tuhan. Itu yang dikehendaki Tuhan bagi kita semua. Saya berharap pada waktu mendatang, pada hari Pentakosta, kita bisa berkumpul bersama, bersukacita ya, untuk merayakannya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akan membawa hati kita kepada Tuhan sebagai persembahan syukur kepada Tuhan. Ku bawa kepadamu. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini. Dan hatiku sebagai penyembahanku. Mari kita naikkan lagu. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini, mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Haleluya. Bapa, kami bersama mengucap syukur padamu Tuhan. Pada saat hari ini Tuhan, hari Pentakosta ini Tuhan, kami mau menaikkan pujian syukur kami kepadamu Tuhan. Dari dalam hati kami untuk segala kebaikan Tuhan yang Tuhan telah berikan bagi kami. Kami mengucap syukur untuk kesehatan, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu, kami mengucap syukur untuk keluarga, kami mengucap syukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kami.
Engkau telah memberikan rancangan yang terbaik bagi kami. Biarlah kami boleh senantiasa memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Terutama Tuhan pada hari Pentakosta ini Tuhan. Ajarilah kami Tuhan untuk senantiasa memberikan persembahan yang berkenan kepadamu Tuhan. Baik persembahan syukur Tuhan, melalui segala harta, segala perbuatan hidup kita Tuhan, maupun Tuhan melalui hati kita yang senantiasa mengucap syukur dan bersuka cita kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan Tuhan. Mungkin Tuhan saat ini Tuhan, umat-Mu yang belum dapat Tuhan, kami yang belum dapat merasakan damai sejahtera serta sukacita-Mu. Biarlah Tuhan kami menyerahkan kepadamu. Kami berharap dan kami berdoa kepadamu, kiranya damai sejahtera-Mu turun ke atas kami dan memberikan penghiburan bagi setiap kami. Melalui Roh Kudus-Mu yang telah Engkau curahkan Tuhan, Engkau akan memberikan penghiburan di dalam setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan bangsa kami ini Tuhan, supaya bangsa kami ini juga boleh diselamatkan dan memperoleh sukacita dan berkat daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami naikkan syukur. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami serahkan setiap kami untuk boleh Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus boleh ada di dalam kehidupan setiap kita, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.